Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, KM-nya mana? Silakan Gading untuk memimpin doa. Sebelum belajar langkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang disebut namanya, angkat tangan dan katakan hadir ya. Gading. Hadir, Bu. Putri. Rania. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kalian hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kalian jadi semangat ya. Kita jadi makin bersemangat untuk pembelajaran di pagi hari ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi dari budaya nasional atau pemersatu bangsa ya. Aku ingin bertanya nih, mengapa di setiap budaya di dunia memiliki budaya nasional yang berbeda-beda? Mengapa menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Keisha mau menjawab? Menurut Keisha apa ya? Setiap bangsa memiliki sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup yang berbeda. Hal-hal tersebut membentuk nilai, kebiasaan, dan karya khas yang menjadi ciri bangsa tersebut. Iya, betul ya. Jadi itu kenapa di setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda ya, karena budayanya lahir dari keanekaragaman budaya daerah yang disatukan oleh pengalaman dan nilai-nilai bersama suatu bangsa ya. Selanjutnya nih, mengapa budaya nasional disebut sebagai identitas dan jati diri bangsa? Ada yang tahu? Iban, silahkan. Karena budaya nasional menunjukkan siapa kita sebagai bangsa Indonesia, mencerminkan nilai, perilaku, dan kepribadian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi itu ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan peran budaya nasional dalam memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan bangga terhadap budaya nasional melalui perilaku sehari-hari. Materi pada pertemuan sekarang, Ibu akan membahas tentang peran budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ya, anak-anakku semua, kita sudah tahu ya, banyak suku, banyak bahasa, banyak adat, tapi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, yang membuat kita tetap satu dan dikenal sebagai bangsa Indonesia yang khas adalah dengan budaya nasional. Ya, jadi budaya nasional itu ada fungsi dan perannya. Keduanya ini sama-sama penting, tetapi artinya berbeda ya. Dan sebelumnya kita nonton video dulu ya, kalian simak baik-baik isinya ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah pucuk-pucuk dari kebudayaan daerah. Kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari bahasa, tempat tinggal, dan kegiatan adat yang dilakukan masyarakat.
Berdasarkan pulau-pulau utama yang ada di Indonesia, ada 10 bahasa ibu yang ada di Indonesia setelah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa ibu tersebut yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak, Minangkabau, Bugis, Aceh, bahasa Bali. Tapi perlu diketahui bahwa hampir 90% warga Indonesia tidak memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Jika dilihat dari tempat tinggalnya atau yang sering disebut rumah adat, juga sangat beragam. Indonesia punya 34 provinsi, yang berarti setidaknya ada 30 rumah adat yang ada di Indonesia. Contohnya, Jawa Barat dan Banten punya rumah adat Kesepuhan. Sumatera Utara dan Barat punya rumah adat Bolon dan Gadang. Tidak kalah dengan jenis dua budaya tadi, budaya kegiatan masyarakat Indonesia juga beragam, yang bisa kita lihat dari upacara adatnya. Upacara adat hanya dilakukan untuk kegiatan tertentu saja dan bersifat turun-temurun. Di Jawa Barat, ada upacara adat Serentahun, dan di Jawa Tengah ada upacara adat Mitoni yang sama-sama sakral. Karena sangat beragamnya budaya Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga mencakup hal-hal lainnya, seperti tarian, musik, dan lagu. Tarian di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah dan agama, sehingga terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman kesukuan prasejarah, era Hindu-Buddha, dan era Islam. Jadi kita akan membahas tentang perannya. Ya, kalau fungsi itu artinya untuk apa budaya itu ada. Tetapi kalau peran itu seperti contohnya itu kayak tindakan kita. Kalau peran itu ya. Fungsi budaya nasional itu sebagai alat pemersatu bangsa dan perannya itu sebagai budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Nah, di sini peran budaya nasional itu sebagai identitas dan jati diri bangsa itu bisa dengan budaya nasional sebagai identitas bangsa. Ya, contohnya batik ya. Peran kita itu yang menggunakan kain batik, misalnya dengan pakai baju. Ibu-ibu memakai kain untuk menggendong anaknya, ya. Nah, jadi budaya nasional itu menjadikan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya budaya, ramah, dan menjunjung tinggi persatuan. Nah, yang kedua ini budaya nasional sebagai jati diri bangsa. Perannya bisa dengan kita saling menghormati, toleransi. Kita toleransi kepada umat yang beragama selain Islam. Nah, itu peran yang kedua ya. Berarti budaya nasional membentuk kepribadian bangsa Indonesia agar tetap memiliki karakter kuat di tengah pengaruh globalisasi. Iya, tadi materinya sudah Ibu jelaskan ya. Kita latihan pemahaman dulu nih dengan kita bermain kuis ya. Jadi nanti ini kuisnya kalian seperti spin, rodanya berputar ya. Nanti kalian klik, nanti kalian dapetin pertanyaan yang mana. Gitu ya? Iya, Bu. Mau ditunjuk aja apa siapa yang mau? Siapa cepat dia maju ya. 1, 2, 3. Oh, Iban duluan. Ya, silakan Iban maju dulu. Klik spinnya dulu, Ban. Ya, tunggu sampai berhenti rodanya ya. Apa tuh soalnya, Ban? Sebutkan 2 contoh budaya nasional Indonesia. Iya, apa kira-kira? Sebutkan 2 contoh budaya nasional Indonesia. Batik, bahasa Indonesia, tarian daerah. Iya, batik, bahasa Indonesia, dan tarian daerah. Ya, Bu. Kita hitung lagi, siapa yang duluan? 1, 2, 3. Gading, silakan Gading. Ayo Ding, di spin dulu. Tunggu ya sampai rodanya berhenti. Nomor 4, Gading, apa tuh soalnya? Sebutkan contoh budaya daerah yang menjadikan bagian dari budaya nasional. Apa kira-kira jawabannya Gading? Tari saman, wayang kulit,
dan angklung. Iya, betul lah kira-kira jawabannya? Betul. Ya, betul ya Gading ya. Tari Salman, wayang kulit, dan angklung itu contoh budaya daerah ya. 1, 2, 3. Tunggu sampai berhenti ya rodanya ya. Ini dibacakan soalnya apa? Apa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks budaya nasional? Apa kira-kira maknanya? Putri tahu? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. 1, 2, 3. Aku Bu. Ya, Debunga silakan Debunga. Spinnya dulu ya nanti. Nah, kita tunggu sampai berhenti. Apa tuh soalnya? Apa arti jati diri bangsa? Apa kira-kira? Debunga. Kepribadian dan karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan tuh Debunga. Ini yang terakhir Ibu tunjuk aja ya. Ajam silakan Ajam. Untuk nomor 5 ya Jam. Jam mau di spin lagi nggak Jam? Apa Jam yang nomor 5? Sebutkan 3 kata kunci dari peran budaya nasional. Apa kira-kira Jam? Identitas, jati diri, persatuan. Ya, jadi itu ya. Sebutkan 3 kata kunci dari peran budaya nasional adalah identitas, jati diri, dan persatuan. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yang tes konsentrasi. Kalau ibu mengatakan pegang hidung, kalau tangan ibu megang kuping, kamu tetap sesuai instruksi ibu ya. Megangnya hidung, ngerti ya? Iya, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu katakan pegang kuping. Ada yang salah? Enggak ya? Ya, lanjut. Ibu katakan pegang mata. Iban pegang mata, bukan pegang jidat. Ibu katakan pegang pipi. Dia bunga salah mau pegang apa deh. Ibu katakan pegang kuping. Iya betul. Keina mulai oleng nih Keina. Ibu katakan pegang mulut. Nah benar semua. Ibu katakan pegang jidat. Nah iya, alhamdulillah kita sudah ya, tepuk tangan dulu. Iya, materinya sudah Ibu sampaikan, kalian sudah pemahaman kuis juga, kalian hebat, kalian paham yang Ibu jelaskan ya. Ya, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ada yang bisa menyampaikan apa itu kesimpulannya? Oh, siapa nih? Haran apa Nia? Oh, ternyata Nisa dulu ya. Kesimpulannya adalah sebagai identitas budaya nasional membuat bangsa Indonesia dikenal dunia dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Iya betul, itu ya kesimpulannya. Betul apa yang kata Nisa sampaikan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Rania. Sebagai jati diri budaya nasional menumbuhkan kepribadian dan karakter bangsa yang beradab, beretika, dan berkepribadian luhur. Iya, itu ya, betul. Kesimpulannya, jadi budaya nasional adalah cermin identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang harus dijaga, dilestarikan, dan dibanggakan oleh setiap warga Indonesia. Jadi kalian sudah paham ya yang Ibu jelaskan? Ya, perasaannya gimana nih kalian bertambah ilmunya? Ya, alhamdulillah kalian senang ya. Sebelum menutup kegiatan, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Silakan Gading. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ya, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Ibu doakan kalian semuanya sukses ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.